Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 32 izinkan mempresentasikan hasil diskusi dari proyek akhir terkait teknik pengalasan. Berikut adalah anggota atau tim kelompok 32 mulai dari Muhammad Erki, Raida Adrian, Mirza Hinsa Danu, dan Ferdian sebagai saya, dan terakhir Sultan Habib Raya. Kemudian untuk masuk poin pertama, izinkan kami menjelaskan terkait latar belakang dulu, di mana struktur kapal memerlukan kekuatan dan keandalan tinggi untuk menahan beban dinamis seperti muatan, tekanan gelombang, dan gaya operasi lainnya. Sehingga dalam konteks teknik pengelasan, diperlukannya adanya sambungan antara plat geladak dan penegar. Di hal ini merupakan elemen penting yang mempengaruhi kestabilan dan integritas struktur kapal. Di sisi lain, desain sambungan merupakan hal yang fundamental di mana pemilihan material baja yang kuat dan tahan korosi, serta proses fabrikasi yang presisi menjadi kunci untuk menghasilkan sambungan yang sesuai standar. Tentunya kontrol kualitas selama dan setelah proses fabrikasi memastikan sambungan bebas cacat, sehingga struktur kapal dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Dalam hal ini kita mendapatkan tugas di poin ketiga serta penegar dan geladak di poin ketujuh. Next, untuk tujuan dari presentasi kita adalah yaitu mampu menerapkan dan melakukan prosedur pengelasan, pengujian hasil pengelasan mulai dari welding procedure qualification, kemudian welding procedure specification, hingga heat treatment and welding cost. Dan poin kedua adalah mampu bekerja sama secara efektif baik secara individual maupun tim. Dan poin yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di teknik perkapalan dengan menerapkan perhitungan dan kaidah dalam proses perencanaan kapal dan sistem perkapalan selama kami dapatkan di kelas teknik pengelasan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, jadi kelompok kami kebagian untuk bagian pengelasan antara geladak dan penegak. Untuk geladak itu sendiri memiliki pengertian komponen horizontal utama kapal yang menopang beban tetap seperti mesin perlengkapan navigasi, beban bergerak, muatan kendaraan dan manusia, dan juga beban dinamis, gelombang dan angin. Geladak juga meningkatkan integritas struktural kapal dengan menyerap momen lentur, membagi ruang seperti ruang akomodasi, muatan, dan mesin, serta melindungi kapal dari masuknya air. Tipe geladak itu ada geladak utama, main deck, geladak tambahan, dan juga geladak bawah. Untuk penegar itu sendiri memiliki pengertian elemen struktural untuk meningkatkan kekuatan pelat dengan mencegah deformasi, mendistribusikan beban, dan mengurangi berat kapal. Penegar juga menjaga stabilitas dimensi pelat dan meredam getaran selama operasi. Tipe penegar itu adalah longitudinal, sejajar dengan kapal, transverse melintang, dan vertikal pada bulkhead. Untuk materialnya itu bisa menggunakan baja seperti mild steel MS atau high tensile steel atau HTS. Untuk lokasinya itu bisa dipasang pada geladak, lambung, ataupun dinding kedap air. Next. Next. Nah, untuk sambungannya itu kita menggunakan sambungan fillet weld. Untuk ketebalan fillet weldnya itu berkisaran 6-8 mm tergantung dengan ketebalan si plat. Untuk plat 6 mm, ketebalan filletnya itu yang umum digunakan 4 mm. Untuk plat 8 mm, ketebalannya itu 5 mm. Dan untuk plat 10-12 mm, ketebalan fillet yang umum digunakan itu 6 mm. Tetapi ini bisa disesuaikan berdasarkan spesifikasi desain dan beban yang akan ditanggung kapal. Nah, untuk panjang lasnya itu sendiri biasanya mencakup 80-100% dari panjang penegar untuk memastikan kekuatan. Alasan pemilihan las fillet yaitu sesuai dengan geometri sambungan, kemudahan fabrikasi, kemampuan menahan beban, dan juga standar industri. Next. Yang untuk jenis materialnya itu kita menggunakan antara ASTM A36 dengan ketebalan plat 6-12 mm dan atau ABS AH36. Tapi di sini kita menggunakan ASTM A36. Kenapa? Karena ASTM A36 ini lebih umum untuk digunakan di bagian-bagian kapal yang berfungsi sebagai penegar. Sedangkan untuk ABS AH36 ini lebih digunakan untuk bagian-bagian kapal yang terkena langsung dengan laut, contohnya seperti lambung kapal. Next. Nah, untuk alasan pemilihan, yang pertama itu material ini mampu menahan gaya tekan, tarik, dan geser yang kuat. Jadi kekuatannya tinggi.
Yang kedua itu keuletannya. Baja ini memiliki keuletan yang cukup untuk menahan deformasi tanpa mengalami keretakan. Kemudahan pengelasan, MS dan HTS memiliki sifat las yang baik. Resiko retaknya jadi minimal jika menggunakan prosedur las yang baik. Yang keempat adalah ketahanan korosi. Jadi dengan adanya perlakuan tambahan seperti pelapisan anti korosi, material ini tahan terhadap lingkungan laut yang keras. Dan yang kelima adalah efisiensi biaya, di mana baja ini lebih murah dibandingkan material lainnya seperti aluminium ataupun komposit. Next. Nah, untuk posisi pengelasan, ini jadi ditentukan oleh orientasi sambungan selama proses fabrikasi. Pada sambungan antara plat dan penegar, posisi pengelasan yang biasanya digunakan itu adalah horizontal 2F atau flat 1F. Tetapi pada kelompok kami memutuskan untuk menggunakan horizontal 2F yang dimana kelas pilat ini dilakukan pada sambungan horizontal dengan pelat geladak sebagai dasar. Jadi pelat geladaknya di bawah dan penegangnya tegak lurus di atasnya. Next. Selanjutnya itu ada jenis pengelasan dan spesifikasi mesin. Untuk pengelasan yang ini kita menggunakan metode gas metal arc welding atau GMAW dan shielded metal arc welding atau SMAW. Itu keduanya menjadi pilihan utama dalam proses ini. Yang dimana GMAW itu menghasilkan las yang rapi dan penetrasi yang baik, lalu menjadi ideal untuk plat medium hingga besar. Sementara itu untuk SMAW itu menawarkan stabilitas dan fleksibilitas yang tinggi, yaitu cocok untuk area yang sulit dijangkau. Lanjut untuk spesifikasi mesinnya, untuk proses SMAW sendiri itu menggunakan mesin Lincoln Electric Invertec V160 series S yang memiliki tegangan 230 volt dan rentang arusnya itu 10 sampai 160 ampere. Untuk yang GMAW itu menggunakan mesin Miller-Matic 211 yang mendukung tegangan 120 per 240 volt. Rentang arusnya itu 30 sampai 230 ampere. Bisa dilihat di bawah untuk mesin yang kita pakai. Next. Nah, selanjutnya itu ada logam pengisi dan material habis pakai. Jenis logam pengisi yang digunakan itu sangat berperan dalam kualitas hasil las. Untuk yang SMAW, digunakan elektroda E7018 untuk mild steel dan E8018 untuk high tensile steel. Sedangkan metode GMAW itu menggunakan kawat ER760S yang seri 6 itu menjadi pilihan utama untuk material baja karbon rendah hingga medium. Lanjut untuk material habis pakai, mendukung proses ini meliputi shielding gas seperti CO2 atau campuran CO2 plus argon untuk melindungi sambungan dari oksidasi. Selain itu, cairan pembersih seperti aseton digunakan untuk memastikan permukaan bersih sebelum pengelasan, serta anti-spatter spray untuk mencegah cepatan logam cair. Dan kombinasi material habis pakai dan logam pengisi yang tepat, sambungan yang diharuskan memiliki kekuatan tinggi, bebas cacat, dan memenuhi standar. Next. Oke, selanjutnya ada metode fabrikasi preheat. Next. Nah, apa itu preheat dalam pengelasan? Nah, preheating ini adalah langkah penting untuk meminimalkan cacat las, meningkatkan kualitas sambungan, dan menjaga integritas struktural terutama pada sambungan plat geladak dan next. Nah, apa aja tujuan dan manfaatnya? Yang pertama itu untuk mencegah cracking, mengurangi risiko retak akibat pendinginan terlalu cepat, terutama pada material dengan karbon yang tinggi. Selanjutnya, mengurangi tegangan sisa, minimalkan tegangan sisa akibat perbedaan suhu antara logam dasar dan cair. Selanjutnya, meningkatkan fluiditas logam untuk memperbaiki penetrasi dan kekuatan sambungan. Dan yang terakhir, mengurangi risiko porositas, menghilangkan kelembapan yang bisa menyebabkan porositas. Next. Nah, ini prosedur-prosedurnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan material, yaitu dengan cara membersihkan permukaan dari kotoran dan kelembapan. Selanjutnya yaitu pemanasan, menggunakan alat pemanas seperti obor gas, pemanas listrik, ataupun induksi untuk memanaskan area sambungan. Selanjutnya monitoring suhu, memastikan suhu preheat dicapai menggunakan termokopel atau rayon penyuh suhu. Dan yang terakhir, proses pengelasan. Lakukan pengelasan segera setelah suhu tercapai. Nah, untuk prosedur preheat ini
ada suhu yang spesifik. Untuk mild steel itu ada di angka 50 sampai 150 derajat Celcius. Dan untuk high tensile steel, suhu lebih tinggi sesuai spesifikasi desainnya. Next. Nah, untuk material dan kondisi yang membutuhkan preheat, yang pertama itu ada material baja karbon tinggi. Karena material ini rentan terhadap retak karena pengerasannya yang cepat. Dan material selanjutnya ada yaitu material tebal. Material ini memerlukan pemanasan agar distribusi panas ini merata. Dan untuk kondisinya yang membutuhkan preheat itu di kondisi lingkungan dingin ataupun lembab. Preheating ini membantu menghilangkan kelembapan dan meningkatkan kualitas pengelasan. Next. Oke, metode pemanasan ada 3. Yang pertama itu obor gas. Obor gas ini cocok untuk area kecil atau di lapangan. Selanjutnya ada pemanasan listrik strip. Pemanasan listrik strip ini ideal untuk area-area yang besar. Dan yang terakhir yang paling efisien itu pemanasan induksi. Ini efisien untuk pemanasan cepat pada komponen besar. Next. Oke, selanjutnya ada non-destructive test atau NDT. NDT itu merupakan suatu metode pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu material, komponen, atau struktur tanpa merusak benda yang diuji. Tujuan dilakukannya NDT adalah untuk mendeteksi adanya cacat, ketidaksempurnaan, atau keanehan pada material ataupun struktur. Next. Jenis-jenis non-destructive test yang akan digunakan pada kasus kali ini yaitu next. Yang pertama ada visual inspection. Visual inspection itu suatu metode pemeriksaan yang menggunakan penglihatan langsung. Biasanya itu digunakan dengan alat bantu seperti kamera, cermin, kaca pembesar, atau boroskop. Fungsinya dilakukan visual inspection itu untuk mendeteksi kerusakan, cacat, atau ketidaksesuaian pada permukaan material, komponen, ataupun struktur tanpa merusak bagian-bagian tersebut. Next. Yang kedua ada DPT atau Dye Penetrant Test. DPT ini merupakan salah satu metode NDT yang digunakan untuk mendeteksi cacat pada permukaan seperti retakan, porositas, atau kebocoran pada material non-porous. Langkah-langkah dilakukannya DPT, yang pertama itu membersihkan permukaan material, yang kedua mengoleskan atau menyemprotkan cairan penetran, yang ketiga itu developer diaplikasikan untuk menarik penetran dari bagian cacat ke permukaan. Yang keempat, bagian cacat nantinya dapat terlihat sebagai tanda berwarna terang di bawah pencahayaan normal atau lampu UV. Yang terakhir itu membersihkan sisa bahan pengujian setelah inspeksi selesai. Next. Yang ketiga ada UT atau ultrasonic testing. Ultrasonic testing ini menggunakan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi untuk mendeteksi cacat internal, mengukur ketebalan, atau mengevaluasi integritas material tanpa merusak material tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama itu UT menggunakan transducer untuk menghasilkan gelombang ultrasonik. Yang kedua, gelombang ultrasonik nantinya merambat melalui material dan dapat dibantulkan oleh batas material, retakan, porositas, ataupun defek lainnya. Yang ketiga, transducer itu menerima atau menangkap pantulan dari gelombang ultrasonik. Yang keempat, sinyal pantulan nantinya diinterpretasikan menggunakan perangkat elektronik. Yang terakhir, data yang diperoleh dari hasil testing ini digunakan untuk mengevaluasi integritas material, mengidentifikasi cacat internal, atau menghitung ketebalan. Next. Selanjutnya ada possible welding defect pada kasus ini. Yang pertama ada crack. Penyebab terjadinya crack itu yang pertama adanya tegangan sisa, lalu proses pendinginan yang terlalu cepat, lalu penggunaan sulfur dan karbon yang melebihi batas minimum. Selanjutnya antisipasi melakukan preheat sebelum pengoperasian dan juga mendinginkan sambungan las. Yang kedua menggunakan material las yang benar dan sesuai. Nah, possible welding defect yang kedua itu porosity atau kebolongan. Penyebab terjadinya yaitu permukaan las yang kotor, kesalahan penggunaan elektroda, shielding gas yang bertumpuk, dan arus yang tidak sesuai saat pengelasan. Antisipasinya, yang pertama membersihkan permukaan las, menggunakan elektroda yang sesuai, melakukan preheat, dan yang terakhir mengatur gas flow rate yang benar dan sesuai. Next.
Baik, sekarang memasuki terkait WPS atau Welding Procedure Specification. Sebelum saya menjelaskan template ini, terkait dokumen atau template ini merupakan berisi terkait variabel serta parameter pengelasan yang dibuat. Tujuannya apa? Tentunya sebagai acuan seorang welder atau operator las dalam melakukan pekerjaan pengelasan. Nah, dalam hal ini, kasus ini kita mengambil di mana kelompok 32 tetap menggunakan welding proses SAW dan di sini kita mengambil double weld. Kemudian di sisi lain base metalnya kita pakai ASTM A36 yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian untuk tipenya kita pakai structural steel. Nah, untuk filler metalnya untuk AWS specification kita pakai AWS A5.1. Kemudian AWS classification kita pakai E7018. Di situ kemudian untuk identification dan selanjutnya di mana kita menggunakan revision 2 kali. Dalam hal ini power source kita ambil yang CC dan untuk Kioran kita ambil di CEP dan di sebelah kanan di sini terjelaskan template mulai dari pass or well layer hingga join details di mana dalam hal ini join details sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke biaya. Untuk biaya, yang pertama bisa kita bahas itu adalah materialnya, yaitu untuk filler metalnya. Karena kita menggunakan baja ASTM A36, berarti kita menggunakan elektroda E7018, yang dimana konsumsinya itu per meter bisa 1,5 kilogram. Dan karena ini kita panjang lasnya diasumsikan 10 meter, maka totalnya 15 kilo. Untuk harga per kilonya itu adalah 36.000 per kilo. Jadi totalnya ada 540.000. Untuk tenaga kerja, setelah kita apa cari, upah tukang tenaga kerja las di daerah Jakarta itu sekitar 220.000 per hari. Yang dimana durasi kerjanya kita estimasikan 2 hari, jadi totalnya adalah 440.000. Untuk sewa alat las, harga sewa alat las itu kisaran dari 300 sampai 1,5 juta. Bisa kita ambil saja asumsi tengahnya itu 900.000 per hari dengan durasi 2 hari menjadi 1,8 juta. Untuk uji inspeksi DPT atau Die Penetrant Test itu sekitar 650.000. Untuk ultrasonic testing yaitu UT kisaran 1 juta sampai 3 juta. Kita ambil saja nilai tengahnya itu 2 juta, maka total inspeksi untuk DPT dan UT itu sekitar 2,6 juta 50.000. Lanjut. Lalu jika kita akumulasikan semua komponennya, maka total biayanya itu 5.430.000. Eh, Estimasi waktu pengerjaan itu kita dapatkan 2 hari berdasarkan perhitungan berikut. Jadi kita asumsikan kan panjang sambungannya itu 10 meter. Untuk kecepatan pengelasannya itu 200 sampai 300 mili per menit. Jadi waktu efektifnya itu 10.000 meter, 10.000 mili plus dibagi 2,5 mm, yaitu nilai tengah dari 200 dan 300 menjadi 40 menit, itu waktu efektifnya. Jadi jika kita tambahkan juga dengan waktu persiapan, inspeksi, pendinginan, dan finishing, maka total waktu pengerjaannya itu sekitar 2 hari. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri.